Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kembali ke dalam sesi Sirah Nabawiyah. Let's go. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan atau jahriyah. Oke, tentunya ini merupakan suatu arahan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk menampakkan dakwah. Ayat yang turun adalah di surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, jadi terang-terangannya itu kepada kerabat keluarga gitu ya, yang terdekat, yaitu paman-paman Nabi Muhammad ya. Oke. Sebelumnya terdapat alur cerita yang menyinggung kisah Musa alaihi salam dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel, lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan kaumnya, serta tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya. Kisah ini mengandung semua tahapan yang dilalui oleh Musa alaihi salam dalam dakwahnya terhadap Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah. Maksudnya adalah surat Asy-Syu'ara ini ya. Di ayat sebelumnya itu menceritakan tentang ini. Kisahnya Nabi Musa. Seakan-akan rincian ini semata-mata dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada Allah secara terang-terangan agar di hadapan beliau dan para sahabatnya terdapat contoh atas pendustaan dan penindasan yang akan mereka alami nantinya manakala mereka melakukan dakwah tersebut secara terang-terangan. Demikian pula agar mereka mengetahui resiko dari hal itu semenjak awal memulai dakwah mereka tersebut. Selain itu, surat Asy-Syu'ara ini juga berbicara tentang nasib-nasib yang dialami oleh para pendusta para rasul. Di antaranya sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, tenggelam. Kaum 'Ad dan Tsamud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, serta kaum Nabi Syu'aib, di samping yang berkaitan dengan perihal Firaun dan kaumnya. Semua itu dimaksudkan agar mereka yang akan melakukan pendustaan terhadap nabi-nabi yang diturunkan kepada mereka menyadari apa yang akan terjadi terhadap mereka dan siksaan Allah yang akan mereka alami bila terus melakukan pendustaan. Termasuk kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW ya. Orang-orang yang kemudian mendustakan gitu ya, yang memerangi Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan balasan. Kecuali bagi yang bertaubat ya, yang kemudian masuk Islam. Oke, sebaliknya agar kaum mukminin mengetahui bahwa kesudahan yang baik dari itu semua akan berpihak kepada mereka, bukan para pendusta tersebut. Jelas. Nanti ending ceritanya adalah penaklukan kota Mekah gitu ya. Gitu. Dan bersatunya bangsa Arab dalam Islam. Itu spoiler endingnya ya. Tapi untuk mencapai hal itu butuh kesabaran, perjuangan, jihad dan lain sebagainya yang harus dihadapi oleh kaum mukminin yang akan kita jelaskan setelah ini. Berdakwah di kalangan kaum kerabat. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para kerabat terdekatnya yaitu Bani Hashim. Mereka pun datang memenuhi undangan itu disertai oleh beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Mereka semua berjumlah 45 orang laki-laki. Namun tatkala Rasulullah SAW akan berbicara, tiba-tiba pamannya yaitu Abu Lahab memotongnya seraya berkata, "Mereka itu adalah paman-pamanmu dan para sepupumu. Bicaralah dan tinggalkanlah menganut agama baru. Ketahuilah Muhammad bahwa kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab.
Aku adalah orang yang paling pantas mencegahmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Bagi mereka, jika engkau bersikeras melakukan apa yang engkau lakukan sekarang, adalah lebih mudah ketimbang bila seluruh marga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu Muhammad. Aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada suku-suku dari pihak bapaknya sesuatu yang lebih jelek daripada apa yang kau telah bawa ini. Kena mental ya. Nah, Rasulullah SAW hanya diam, tidak berbicara sedikit pun pada pertemuan itu. Udah diceramahin aja gitu ya sama sama Abu Lahab itu, pamannya Nabi Muhammad yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lahab ataupun Al-Masad, yang kemudian itu ini ya. Nanti kita akan jelaskan berikutnya. Oke, sekali waktu beliau Shallallahu alaihi wasallam mengundang mereka lagi lantas berbicara. Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak melainkan Allah semata yang tiada sekutu baginya. Selanjutnya beliau berkata, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan yang hak selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian akan bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisap, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal. Kemudian Abu Thalib berkomentar. Nah, ini komentar positif nih. Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungi dan membelamu. Hanya saja, diriku tidak memberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Ketika itu Abu Lahab berkata, demi Allah, ini benar-benar merupakan aib yang besar. Ayo cegahlah dia sebelum orang lain yang turun tangan mencegahnya. Abu Thalib menjawab, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup, kami akan membela Nabi Muhammad gitu ya. Oke. Nah, jadi ini merupakan suatu penggambaran gitu ya, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kerabat keluarganya, kepada paman-pamannya. Nah, butuh yang namanya ini gitu ya, sokongan positif gitu, dibelain, masih butuh pembela gitu ya. Nah, maka ketika kita juga kemudian berada di suatu forum, mungkin kalau sekarang kebanyakan forum media sosial gitu ya, yang kemudian terkait dengan suatu perdebatan, tentunya ya, kalau kita ingin bicara maka bicara yang baik dan kemudian membela terhadap agama Allah. Kalau nggak sanggup mending diam aja gitu ya. Bagusnya sih ya ini, mendukung seperti yang dilakukan oleh Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad yang tercinta, kepada keponakannya itu ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kemudian di atas bukit Safa, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin dengan janji pamannya Abu Thalib yang akan melindunginya dalam tugasnya menyampaikan wahyu Rabb-nya, suatu hari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas bukit Safa seraya berteriak, ya sabahah, seruan untuk menarik perhatian orang agar berkumpul di waktu pagi dan biasa digunakan untuk perang. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, beriman kepada risalah yang dibawanya dan hari akhir. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dia berkata, ini kisahnya,
Tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga yang terdekat, Asy-Syu'ara 214. Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa lalu menyeru, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi." Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul. Karena begitu pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirim utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali juga datanglah Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam berbicara, "Bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan kuda yang di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka orang-orang yang berada di bawah bukit menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran." Beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang amat pedih." Lalu Abu Lahab menanggapi, "Celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami?" Maka ketika itu turunlah ayat, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Al-Masad ayat 1. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala ayat wa anzir ashiratakal aqrabin turun, Rasulullah SAW mendakwahi mereka, sesekali bersifat umum dan sesekali yang lain bersifat khusus. Beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa akan aku sambung." Teriakan yang keras ini merupakan bentuk dari esensi penyampaian dakwah yang optimal, di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut adalah bentuk efektivitas semua hubungan antara dirinya dan mereka. Demikian pula bahwa fanatisme kekerabatan yang dibudidayakan oleh orang-orang Arab akan meleleh di dalam panasnya peringatan yang datang dari Allah tersebut. Oke, menyampaikan al-haq secara terang-terangan dan sikap kaum musyrikin terhadapnya. Teriakan lantang yang dipakikan oleh Rasulullah SAW tersebut masih terasa gaungnya di seluruh penjuru Makkah. Puncaknya saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah Islam secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpul dan bertemunya kaum musyrikin. Beliau membacakan kitabullah kepada mereka dan menyampaikan ajakan yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada kaum mereka. "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selainnya." Beliau juga mulai memamerkan praktek ibadah kepada Allah di depan mata mereka, melakukannya di halaman Ka'bah pada siang hari secara terang-terangan dan disaksikan khalayak ramai. Dakwah yang beliau lakukan tersebut semakin mendapatkan sambutan sehingga banyak orang masuk ke dalam agama Allah satu persatu. Namun kemudian antara mereka yang sudah memeluk Islam dan keluarga mereka yang belum memeluk Islam terjadi gap, saling membenci dan saling menjauhi. Melihat hal ini, kaum Quraisy merasa gerah dan pemandangan semacam ini amat menyakitkan mereka. Gitu. Sidang majelis membahas upaya menghalangi jamaah haji agar tidak mendengar dakwah Rasulullah SAW. Nah, kita mengetahui bahwa di Makkah itu ada Ka'bah tentunya, dan ada ibadah haji tentunya yang sudah turun-temurun dari zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Sepanjang hari-hari tersebut, ada hal lain yang membuat kaum Quraisy gundah gulana,
Yaitu hanya berselang beberapa hari atau beberapa bulan saja dakwah jahriyah tersebut berlangsung hingga tak terasa mendekati musim haji. Dalam hal ini kaum Quraisy mengetahui bahwa delegasi Arab dari luar kota Mekah itu ya bakalan datang ke negeri mereka itu yaitu Makkah. Oleh karena itu mereka melihat perlunya merangkai satu pernyataan yang nantinya secara sepakat mereka sampaikan kepada delegasi tersebut perihal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dakwah yang disiarkannya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jiwa-jiwa delegasi Arab tersebut. Maka berkumpullah mereka di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membicarakan satu pernyataan yang tepat dan disepakati bersama tersebut. Lalu Al-Walid berkata, ini bisa dikatakan funny moment, momen lucu, sedikit lucu. Bersepakatlah mengenai perihalnya Muhammad SAW dalam satu pendapat dan janganlah berselisih sehingga membuat sebagian kalian mendustakan pendapat sebagian yang lain dan sebagian lagi mementahkan pendapat sebagian yang lain. Jadi intinya adalah mereka rapat untuk rapat agar kemudian ini ya dakwahnya Nabi Muhammad itu jangan sampai berpengaruh kepada orang-orang yang berhaji. Nah, mereka benar-benar memikirkan itu ya. Mereka berpikir keras. Setiap ada argumen nantinya dikritisi. Nah, kayak gini nih. Mereka berkata kepadanya, katakanlah kepada kami pendapatmu yang akan kami jadikan acuan. Nah, jadi orang-orang itu berkata kepada Al-Walid gitu ya. Lalu Al-Walid berkata, justru kalian yang harus mengemukakan pendapat kalian dan aku sebagai pendengar. Mereka berkata, kita katakan saja Muhammad adalah seorang dukun. Al-Walid menjawab, tidak, demi Allah, dia bukan seorang dukun. Kita telah menyaksikan bagaimana prakteknya para dukun. Sedangkan yang dikatakannya bukan seperti qomat kamit ataupun sajak mantra-mantra para dukun. Nah, yang dikatakan oleh Muhammad ini bukanlah mantra-mantra ya seperti para dukun. Beda. Mereka menjawab lagi, kita katakan saja Muhammad orang gila. Lalu Al-Walid menjawab, tidak, demi Allah, dia bukan orang gila. Kita telah mengetahui esensi gila tuh gimana. Kita kenal tuh orang gila tuh bagaimana. Sedangkan yang dikatakan Muhammad itu bukan dalam kategori tertekan. Dia Muhammad itu bukan kerasukan ataupun was-was sebagaimana kondisi orang gila gitu ya. Jadi Muhammad itu bukan orang gila. Mereka berkata lagi, kalau begitu kita katakan saja Muhammad adalah seorang penyair. Lalu Al-Walid berkata, demi Allah, bukan. Dia bukan seorang penyair. Kita telah mengenal semua bentuk syair, rajaz, hajaz, qarid, makbut, dan maksudnya. Sedangkan yang dikatakannya Muhammad itu bukanlah syair. Mereka berkata lagi, kalau gitu dia adalah tukang sihir. Lalu Al-Walid berkata, dia bukan seorang tukang sihir. Kita telah menyaksikan tukang sihir dan macam-macam sihir mereka. Sedangkan yang dikatakan Muhammad ini bukanlah jenis nafas hembusan penyihir ataupun uqat buhul-buhul mereka. Mereka pun kemudian ya tidak bisa berargumen lagi, udah habis gitu. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan nih wahai Al-Walid? Lalu Al-Walid menjawab, demi Allah, sesungguhnya ucapan yang dikatakan Muhammad itu amatlah manis dan indah. Akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon yang rindang. Tidakkah kalian menuduhnya dengan salah satu dari hal tersebut, melainkan akan diketahui kebatilannya, akan diketahui celahnya gitu ya. Sesungguhnya pendapat yang lebih dekat mengenai dirinya adalah dia seorang tukang sihir yang membawa suatu ucapan berupa sihir. Sihirnya ini mampu memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, saudara, istri, dan keluarganya. Mereka semua menjadi terpisah darinya karena perkataannya Muhammad gitu ya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak semua pendapat yang mereka kemukakan kepadanya, mereka berkata kepadanya, kemukakan kepada kami pendapatmu yang tidak ada celahnya, wahai Al-Walid. Lalu Al-Walid berkata kepada mereka, beri aku kesempatan barang sejenak untuk memikirkan hal itu. Mikir keras dia.
Al-Walid bin Al-Mughirah. Lantas Al-Walid berpikir dan menguras otaknya hingga dia dapat menyampaikan kepada mereka pendapatnya tersebut sebagaimana yang disinggung tadi. Dan mengenai Al-Walid ini, Allah Ta'ala menurunkan 16 ayat yang merupakan bagian dari surat Al-Muddatsir, yaitu ayat 11 sampai ayat 26. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat gambaran bagaimana dia berpikir keras sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang artinya. Jadi ini ayat khusus Allah turunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri lalu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Sesat ya Al-Walid ini. Setelah majelis menyepakati keputusan tersebut, mereka mulai menerapkannya dengan cara duduk-duduk di jalan-jalan yang dilalui orang hingga delegasi Arab datang pada musim haji. Setiap ada orang yang lewat, mereka peringatin. Hati-hati ini ada orang penyihir gitu ya. Ada orang nyihir yang nantinya kalau ucapan sihir ini kalian dengarkan, nanti kalian akan berpisah dengan keluarga kalian, dengan bapak kalian, dengan istri kalian, bla 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 gitu ya. Lalu kemudian sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala musim haji telah datang adalah membuntuti jamaah-jamaah yang datang hingga sampai ke tempat-tempat mereka berkemah di pasar Ukaz, Majinnah dan Zil Majaz. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah, sedangkan Abu Lahab selalu membuntuti di belakang. Lalu memotong setiap ajakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbalik mengatakan kepada mereka, jangan kalian patuhi dia, karena dia adalah seorang pembawa agama baru lagi pendusta. Kenyataannya justru di musim itulah perihal Rasulullah SAW menjadi pusat perhatian delegasi Arab, sehingga namanya menjadi buah bibir orang di seantero negeri Arab. Gitu. Nah terkadang gitu ya, kalau misalkan kita kayak ingin membungkam suatu pernyataan dari orang, kita tanggepin gitu, justru malah orang yang kita tanggapi itu malah semakin terkenal. Inilah yang di efek daripada Nabi Muhammad SAW ini berdakwah, bilang kepada orang-orang, tapi kemudian orang-orang kafir Quraisy ini justru malah nanggepin gitu, ditambah-tambahin gitu, dikasih tanggapan, malah justru Nabi Muhammad malah jadi terkenal gitu ya, malah menjadi buah bibir. Tapi ini dalam hal yang positif ya, dalam hal melakukan perubahan positif gitu. Tapi kalau zaman sekarang ada orang yang misalkan kayak menyebarkan virus-virus kebodohan gitu ya, standar-standar yang kemudian tidak bagus, terus kemudian ya intinya ucapan-ucapan yang kayaknya itu menurunkan IQ gitu. Nah, sebisa mungkin kita jangan nanggepin gitu ya, nanti dia malah jadi terkenal gitu. Atau istilahnya adalah don't make stupid people famous. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW ini tentulah orang yang sangat pintar, sangat bijak gitu. Nah, ingin melakukan perubahan yang positif bagi Arab dan juga dunia. Oke. Nah, maka harus didukung. Oke, terus kemudian metode-metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah. Manakala kaum Quraisy telah menyelesaikan ritual haji, mereka segera memikirkan metode yang akan digunakan untuk menghabisi dakwah Islam. Lalu mereka memilih beberapa metode. 1. Menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan. Bullying ya. Target mereka adalah menghinakan kaum muslimin dan melemahkan semangat juang mereka. Mereka menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang kerdil dan celaan-celaan yang nista. Menjuluki beliau sebagai orang gila. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun.
Dan mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan kepadanya adzikr Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar gila. Mereka juga menuduh beliau sebagai tukang sihir dan pendusta dalam firman-Nya surat Shad ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mereka berjalan di belakang beliau dan berpapasan dengan beliau dengan pandangan mata penuh kebencian, rasa dendam, dan gemuruh kemarahan. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Qur'an, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Bila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dan di sekitarnya para sahabat beliau yang terdiri dari kalangan al-mustad'afun, yaitu orang yang ini ya, lemah hartanya gitu. Mereka mengejek seraya berkata, semacam mereka itulah teman-teman duduk bercengkramannya, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya dalam surat Al-An'am ayat 53. Orang-orang semacam itukah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada kita? Jadi kayak mempertanyakan, apakah orang-orang kayak gini, orang-orang yang lemah, yang miskin gitu. Lalu kemudian Allah membantah ucapan mereka tersebut di ayat yang sama, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Kondisi mereka sebenarnya persis sebagaimana yang dikisahkan Allah kepada kita dalam firman-Nya surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim sebagai penjaga bagi orang-orang mukmin. Oke, 2. Mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawanya. Menebarkan syubhat-syubhat, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta, menyiarkan statement-statement yang keliru seputar ajaran-ajaran diri dan pribadi beliau, serta membesar-besarkan tentang hal itu. Tindakan tersebut mereka maksudkan untuk tidak memberi kesempatan kepada orang-orang awam merenungi dakwahnya. Mereka selalu berkata tentang Al-Quran sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asatirul awwalina tatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya di setiap pagi dan petang. Lalu kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Mereka sering berkata sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Mereka juga sering mengatakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lihadzar rasul yakulut ta'ama wa yamshi fil aswaq, dalam surat Al-Furqan ayat 7. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Di dalam Al-Quran
terdapat banyak contoh bantahan terhadap statement-statement mereka, baik setelah menukilnya ataupun tanpa menukilnya. Asbun maksudnya gitu, asbun, asal bunyi, pokoknya asal menentang Al-Quran. Nah itu ini apa namanya, ya mereka melakukan hal demikian itu ya, asbun, asal bunyi. Oke, poin 3. Menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran dan mengimbanginya dengan dongengan-dongengan orang-orang dahulu serta menyibukkan mereka dengan hal itu. Disebutkan bahwa An-Nador bin Al-Harith pergi ke Hiro. Di sana dia belajar cerita-cerita tentang raja-raja Persia, cerita-cerita tentang Rustum dan Asfandiar. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di suatu majelis dalam rangka berwasiat tentang Allah dan mengingatkan manusia akan pembalasannya, maka seusai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ceramah itu, An-Nador berbicara kepada orang-orang seraya berkata, "Demi Allah, ucapan Muhammad tersebut tidaklah lebih baik dari ucapanku ini." Kemudian dia mengisahkan kepada mereka cerita raja-raja Persia, Rustum dan Asfandiar. Setelah itu dia berceloteh. Jadi berdasarkan apa ucapan Muhammad bisa lebih bagus dari ucapanku ini? Nabi Muhammad dilawan. Nah itu udah jelas lah, Nabi Muhammad unggul jauh gitu ya daripada cerita-cerita raja-raja Persia itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nador membeli seorang budak perempuan, maka setiap dia mendengar ada seorang yang tertarik terhadap Islam, dia segera menggandengnya menuju budak perempuannya tersebut, lalu berkata kepada budak perempuan, "Hidangkan untuknya makanan serta bernyanyi-nyanyilah untuknya. Ini adalah lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh Muhammad kepadamu." Oh, jadi disogok gitu ya. Dikasih makan bukan makan siang, pokoknya makan lah. Entah itu makan pagi, makan siang, makan malam, pokoknya itu. Nah itu, dan disuruh nyanyi gitu ya budak perempuan ini untuknya. Disuruh joget ya. Oke. Berkaitan dengan hal ini maka turunlah ayat mengenai dirinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsil yudilla sabilillah." Dalam surat Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Baik teman-teman sekalian, demikian pelajaran Sirah Nabawiyah tentang dakwah secara terang-terangan ya. Baru sebagian kecilnya saja. Baik, kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.